dipersembahkan oleh, didukung oleh pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Sebentar lagi kita akan melihat presentasi peserta berikutnya. Tapi sebelum itu, berbicara soal produktivitas para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat. Tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil, sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals. Mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi telcel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan peserta ketiga yang akan mempresentasikan perjalanan usahanya di hadapan para panelis. Kita simak pemirsa. Berawal dari usaha yang dirintis oleh orang tua sejak tahun 1998. Kacang Surya Enjang lahir dari semangat kerja keras dan kecintaan terhadap kualitas rasa. Keistimewaan kacang Surya Enjang terletak pada proses produksinya yang tak pernah berubah hingga kini. Kacang kulit pilihan masih disangrai menggunakan tungku tradisional berbahan bakar kayu. Metode tradisional ini menghasilkan tingkat kematangan yang merata, aroma yang khas, serta cita rasa alami yang sulit ditemukan pada proses produksi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanto, owner dari Surya Enjang. Saya merupakan generasi kedua, meneruskan amanah dari orang tua saya untuk bisa membuat eksis usaha ini dari masa ke masa. Kacang Surya Enjang hadir bukan sekedar menjual kacang, tapi kami menjual cita rasa, warisan, untuk produk lokal yang berkualitas nasional. Perjalanan kami selama 29 tahun ini, di tahun 2024, alhamdulillah omset kami naik di angka Rp945.700.000 dengan laba bersih 17,2%. Namun di tahun 2025 omset kami sedikit turun. Itu dikarenakan adanya kenaikan harga pokok ataupun harga bahan baku di 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember 2025. Dan alhamdulillah terbukti di 2026, di 2 bulan pertama, omset kami sudah meraup di angka Rp189.668.750. Jika kita asumsikan untuk 1 tahun ke depan, omset kami naik di angka 1,1 miliar lebih. Besar harapan kami mengikuti jajaran ini untuk memperluas koneksi, jejaring, dan pasar baru, serta mengharapkan kontribusi banyak dari para juragan untuk mendukung perkembangan usaha kami. Mari berkembang bersama kami, berpartisipasi ataupun berkolaborasi dengan Surya Enjang untuk berinvestasi pada usaha kami. Terima kasih, saya Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryanto. Langsung saja kita tanyakan kepada para panelis. Kita langsung mulai saja dari Pak Reno, Pak. Pak Suryanto bisa tolong jelasin ke kami 2026 itu volumenya naik 20%. Apa inisiatif yang diambil supaya bisa naik begitu signifikan? Kami bekerjasama dengan beberapa channel baru, dan ada kenaikan harga yang bertahap. Kami mulai dari sejak kenaikan bahan baku di awal Oktober. Kami melakukan penyesuaian kenaikan harga secara perlahan, dan alhamdulillah sekarang harga kita sudah bisa menyesuaikan ke omset kami sekarang. Seperti itu. Tapi itu itu kan dari segi produksi.
waktu barangnya jadi bisa diserap nggak oleh Alhamdulillah pasar? dengan di 2026 kami membuatkan channel terbaru yang difasilitasi dinas untuk bisa dipasarkan di beberapa titik oleh-oleh di 4 kabupaten wilayah Kars dan Banyumas dan DIY melalui rumah BUMN Pertamina. Kebetulan kami binaan di daerah. Yang kedua kami menjadi binaan Dekranasda Kabupaten Cilacap. Produk kami diprioritaskan untuk bisa menjadi buah tangan ataupun oleh-oleh secara dibeli oleh pemerintah untuk sebagai oleh-oleh setiap tamu yang hadir dalam kapasitas dinas di Kabupaten Cilacap dari luar kota. Jadi dengan adanya investasi 40 juta tersebut untuk kapasitas produksi, kurang lebih omset 1,1 itu bisa guaranteed lah. Oke. Jadi awalnya hanya mengandalkan penjualan dari mitra-mitra yang ada. Lalu beliau ini melakukan kerjasama. Ini ada satu hal yang menurut saya cukup hebat ya, menarik dari Surya ini. Jadi ayahnya memulai pengolahan kacang tanah dengan ala tradisional. Lalu kemudian beliau melanjutkan, awalnya kapasitasnya masih kecil, hanya mungkin 5 sampai 10 ton ya. Lalu dia cari akal, gimana caranya? Rupanya beliau mengumpulkan petani. Jadi mengkoordinir petani untuk mengisi waktu tanam setelah panen jagung. Jadi panen jagung, tanah itu harus istirahat dulu. Nah, daripada istirahat, dia mengusulkan kenapa nggak kacang tanah aja ditanam, lalu diserap oleh beliau. Walaupun waktu itu masih kecil ya. Nah, perlahan-lahan berkembang dan sekarang jadi kualitas kacangnya lebih terjamin dan dilihat oleh pemerintah. Oh, kelihatannya ternyata bisa diserap dan beliau memberikan harga yang lebih tinggi malah ke petani untuk pembelian kacang tanah. Nah, tapi nggak diperhitungkan bahwa kenaikan bahan baku itu juga sebetulnya berpengaruh kepada penjualan dia. Dia nggak bisa naikin harga. Akhirnya dia harus sedikit slow down. Satu bungkus ini berapa? Itu untuk ke end user kami sementara tracking di angka 12.500 Pak. Sementara di modern trade atau juga di warung? Di Bazar sementara yang udah berjalan dan toko oleh-oleh Oh, toko oleh-oleh. end user. Pak Rex? Kalau tadi itu bentuknya apa itu 40 juta itu? Investasi apa pembiayaan atau apa? Kemudian bentuk bagi hasilnya atau apa itu seperti apa ya? Untuk ini sih kami berharap investasi untuk bisa berbagi sama 15% lah ya. 15% dari laba bersih. Laba bersih. Pokoknya dapat partnership investment dengan equity sharing 15%. equity. Sekarang bentuknya apa? CV, PT atau apa? Masih perorangan. Oh, masih perorangan. Masih rumah industri perorangan, rumahan, PIRT. Sementara sudah cukup, kita tutup pendalaman dengan Mas Suryanto. Kita nantikan juga bagaimana hasil dari para panelis. Tentunya ini nanti ada di akhir pada episode kali ini. Dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih para juragan. Oke. Alhamdulillah awalnya sungguh dagdikdor ya, luar biasa, keringet dingin pokoknya. Tapi alhamdulillah all out, kita berdoa pada Allah SWT, kita bisa tampil semaksimal mungkin, setenang mungkin untuk bisa menyampaikan presentasi apapun perusahaan kita, meyakinkan para juragan untuk bisa berinvestasi di usaha Surya Enjang. Surya Enjang menunjukkan semangatnya yang luar biasa dan komitmen dalam memberdayakan petani, apalagi dengan presentasi yang cukup cepat, singkat, jelas, padat, to the point. Menurut saya sudah sangat-sangat bagus. Dipersembahkan oleh, didukung oleh